Selamat pagi, good morning, dear friends. Today is International Human Rights Day. We all know that in too many parts of the world, the human rights of many persons are disrespected and violated. So this is an important day. Indonesia and Germany are jointly promoting and defending human rights all over the world. We will be sitting together as of January 2020 in the Human Rights Council of the United Nations. But let me take this opportunity also to point to one particular and very severe violation of human rights, and that is the continuing implementation of the death penalty in many parts of the world. The death penalty is the violation of the most fundamental human right, which is the right to life and dignity. So let's take this day also to join hands to fight for the abolishment of the death penalty all over the world. Thank you. Kabar Harian mengabarkan. Kunjungan ke FPI disoal, Kedubes Jerman, pandemi tak berarti HAM dan kebebasan berkumpul ditindas. Kata Jerman menjadi perhatian warganet dan dibahas lebih dari 19.000 tulisan pasca datangnya diplomat Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam atau FPI pada Sabtu 19 Desember 2020. Melalui Twitter, Kedubes Jerman menuliskan bahwa hak asasi manusia atau HAM bersifat universal dan tidak dapat ditawar. Melalui akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman, menuliskan bahwa pandemi tidak berarti HAM seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul dapat ditindas. Selama krisis COVID-19, semua negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan umum. Namun ini tidak berarti HAM seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul dapat ditindas selama pandemi. HAM bersifat universal dan tak dapat ditawar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI membenarkan kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI. Saat ini Kemlu masih menunggu keterangan dari Kedutaan Besar Jerman terkait kabar perwakilan diplomat mereka mengunjungi markas Front Pembela Islam di Petamburan, Tanah Abang, dan Jakarta Pusat. Betul dan masih menunggu keterangan dari Kedubes Jerman, ucap juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi. Munarman jelaskan pertemuan dengan Kedubes Jerman. Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan pertemuan dengan Kedutaan Besar atau Kedubes Jerman di Indonesia pada Kamis 17 Desember lalu. Munarman mengatakan pertemuan itu menunjukkan bahwa kematian 6 laskar FPI telah menjadi sorotan dunia. Munarman mengatakan Kedubes Jerman memberikan perhatian lebih pada peristiwa pembunuhan itu, termasuk juga kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab, kata dia kepada Republika Ahad 20 Desember. Munarman mengatakan Kedubes Jerman memberi perhatian lebih pada peristiwa pembunuhan itu, termasuk juga kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab, kata dia kepada Republika Ahad 20 Desember. Bahkan ia mengatakan FPI dan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia akan mengadakan pertemuan kembali. Dalam rencana pertemuan mendatang, ia mengatakan ada agenda khusus yang akan dibahas menyoal meninggalnya 6 laskar FPI. Tentu saja ada, nanti akan diupdate lagi setelah diskusi, katanya. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengatakan pada Kamis 17 Desember, memang ada kunjungan perwakilan Kedubes Jerman ke Sekretariat FPI. Menurutnya, ada beberapa pembahasan dalam kedatangan perwakilan Jerman itu. Kedatangannya singkat, hanya setengah jam, ujar dia. Namun dalam kunjungan itu, kata dia, perwakilan Jerman ingin bersilaturahim dengan FPI. Selain ingin mengenal FPI secara langsung, ia mengatakan perwakilan Kedubes Jerman itu juga menyampaikan rasa simpati dan empati untuk penembakan pada 6 laskar FPI, termasuk pada apa yang dialami HRS. Dia menegaskan mereka juga menitip pesan perdamaian pada FPI dan berjanji akan mengunjungi DPP FPI kembali, kata dia. Kendati demikian, ia belum bisa memberikan informasi kapan pertemuan itu akan dilaksanakan kembali. Ia juga tidak mengetahui apakah perwakilan yang datang itu diplomat, atase, atau duta besar. Kami tidak tahu karena kami tidak ada di lokasi saat mereka datang ke sekretariat, tambah dia.
Emil sentil Mahfud, hidup itu harus adil, jabatan bukan segalanya, dicabut juga tak masalah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta aparat hukum bisa memandang polemik kerumunan di tengah pandemi COVID-19 secara adil. Dia menyebut Menko Polhukam Mahfud MD punya andil kekisruhan yang terjadi. Dia menyinggung pernyataan Mahfud yang mempersilahkan pendukung Habib Rizik Syihab untuk menjemput di bandara. Hal ini ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar mengenai kasus kerumunan acara Megamendung. Beberapa waktu sebelumnya ia pun menjalani pemeriksaan serupa di Barreskrim Polda Metro Jaya. Pria yang akrab disapa dengan Kang Emil itu mengakui belum menyampaikan secara langsung kritik tersebut kepada Mahfud. Namun, dia meminta keadilan sebagai warga negara yang patuh terhadap proses hukum. Belum disampaikan ke Mahfud MD, jadi lewat statement ini saja, bahwa hidup ini harus adil lah. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya, kata Kang Emil. Secara pribadi, ia menegaskan tidak keberatan dengan proses pemeriksaan yang dijalaninya. Dia hanya mempertanyakan kenapa hanya kepala daerah yang dimintai keterangan mengenai urusannya kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab ini. Kan ada 3 peristiwa, yaitu peristiwa kerumunan di bandara, Jakarta, dan Bogor. Kenapa peristiwa awalnya penjemputan di bandara yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami, ucap dia. Kalau sistem hukum mau pakai keadilan, maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini opini pribadi ya, terang Emil. Jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya, suruh mengklarifikasi. Khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu juga statementnya mengizinkan penjemputan di bandara kan ada di media. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi intinya menurut saya, kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, pungkasnya. Itulah pertanyaan sedikit dari saya terkait dengan kronologi dan akibatnya. Ini mengalami sendiri, ada jabatan yang hilang, peristiwa yang hilang. Jabatan bagi Ridwan Kamil bukan hal yang segalanya. Ini bisa dikasih Allah, dicabut juga tidak ada masalah, tandasnya. Seperti diketahui sebelum tiba di tanah air, rencana kepulangan Rizik Syihab memang sudah diketahui publik. Hal ini mengundang statement dari Mahfud MD yang akhirnya dipersoalkan oleh Ridwan Kamil. Soal itu Mahfud mempersilahkan para pendukung untuk menjemput kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Silahkan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai, seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik, pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak, tutur Mahfud. Mahfud dalam kesempatan itu juga berharap aparat tidak berlebihan dalam menjaga pengamanan kepulangan Rizik. Dan saya berharap aparat juga tidak usah berlebihan, anggap ini hal reguler. Hanya karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, penjagaannya juga supaya ditingkatkan. Tetapi tidak usah berlebihan, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Semua harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik tiba di kediamannya dengan baik dan selamat. Jelas Mahfud. Telak, Munarman FPI jawab tuduhan orang PKB. Dia politikus banci. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman bereaksi ketika disebut pengecut oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lukman Hakim. Munarman menyebut Lukman sebagai politikus banci yang hanya mencari sensasi. Kegeraman Munarman diawali cuitan Lukman melalui akun Twitter pribadinya. Lukman mengomentari pernyataan Munarman yang menuduh adanya provokator dalam aksi 18/12. Munarman mengaku tidak mengenal dan mengetahui akan sosok Lukman. Asalnya, ia menganggap tidak pernah mendengar nama Lukman atas prestasinya. Menurut Munarman, kalau Lukman tidak pernah ikut bersuara dalam beragam masalah separatisme maupun soal adanya ancaman komunisme terhadap Indonesia. Karena itu ia menganggap kalau Lukman hanya ingin menumpang ketenaran saja dengan ikut mengomentari soal aksi 18/12. Membalas sebutan pengecut, Munarman juga mengatakan hal serupa kepada Lukman.
Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman lewat sebuah video menghimbau agar masa aksi 1812 berhati-hati, sebab dia mengklaim telah ada pihak yang berusaha menyusup dan menyebar provokasi. Pernyataan Munarman tersebut direspon oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Lukman Hakim, yang menyebutnya trik lama pengecut. Bukan tanpa sebab, Lukman Hakim berkata demikian lantaran dia menilai itu adalah cara lama untuk cuci tangan dari permasalahan di lapangan. Lukman Hakim mengatakan, pernyataan Munarman tak ubahnya menjadi bentuk tebar tuduhan ke pihak lain yang belum pasti kebenarannya. Oleh sebab itu, kemudian Lukman Hakim menuturkan apabila ada pelanggaran hukum dalam aksi 1812, sudah diketahui siapa sosok yang harus dicari. Perlu diketahui, Munarman sebelumnya mengklaim ada upaya menggiring masa aksi 1812 untuk dilewatkan tempat-tempat ekonomi Jakarta, yakni Glodok. Menurut dia, tempat itulah yang akan menjadi titik chaos, sebab kelompok provokator akan membumi hanguskan tempat itu, tetapi atas nama peserta aksi 1812.